Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Eh, Akhir-akhir ini memang nama Hasan Nasbi ini semakin populer ya. Selain memang dia diangkat menjadi kepala komunikasi presiden, Hasan Nasbi ini juga dikenal memang salah satu politisi atau mungkin pengamat politik yang dikenal dengan sikap kritisnya kepada Anies Baswedan. Bahkan bisa dibilang kalau memang ada pemilihan lah ya, ajang pemilihan siapa orang nomor satu yang paling benci Anies, nah mungkin nama Hasan Nasbi ini. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin dialah satu-satunya bisa dikatakan orang yang saking konsistennya untuk selalu berseberangan dengan Anies. Bahkan dia sempat taruhan gitu kepada salah satu pendukung Anies bahwa Anies Baswedan tidak akan pernah bisa, atau bukan tidak akan pernah, pada saat itu pada tahun 2024 dia tidak akan bisa mendapatkan tiket untuk maju sebagai calon presiden. Bahkan taruhannya tidak main-main, Alphard gitu loh. Nah kalau nggak salah itu akhirnya diwujudkan ya, Alphard itu akhirnya diberikan kepada salah satu pendukung Anies, sehingga bisa dikatakan saking konsistennya Hasan Nasbi itu berseberangan dengan Anies, bahkan dia rela untuk kehilangan Alphard. Maka itulah yang bisa dikatakan kenapa Hasan Nasbi ini menjadi orang nomor satu pembenci Anies. Saking konsistennya, bahkan dia rela sampai dengan kehilangan Alphard. Nah yang menariknya di sini adalah di balik semua argumennya mengenai tentang Anies Baswedan, baik itu keburukannya atau sikap kritisnya, kita juga tidak perlu menafikan atau menghilangkan kalau misalnya Hasan Nasbi ini sempat membuat statement yang sangat menarik, di mana dia mengatakan kalau Anies Baswedan ini tidak akan bisa dijerat atau tidak bisa dijadikan tersangka di kasus Formula E. Nah, jadi ada argumennya, ada alasannya kenapa dia menyebut itu. Tentu saja selain daripada Anies Baswedan itu dikenal sebagai politisi yang bersih, namun ada satu hal kenapa Anies Baswedan tidak akan mungkin bisa ditersangkakan di kasus Formula E. Sangat menarik ya, yang biasanya dia sikap kritis atau selalu berusaha untuk membuat Anies ini berkonotasi negatif atau selalu jelek lah. Namun di video kali ini Hasan Nasbi membuat suatu statement yang sangat menarik dan sepertinya patut untuk kita dengarkan. Nah bagaimana statementnya? Mari kita simak videonya berikut ini. Ya kan? Siapa lagi, ada dua dari Nasdem kan? Kan berarti barangnya kebetulan ada. Jadi menurut saya nggak bisa mengada-ada. Misalnya gini, ketika Anies maju itu banyak yang pengen Anies jadi tersangka kan? Formula E kan? Saya bilang berapa kali dalam Total Politik, ini nggak bisa. Gara-gara dia maju, dia mau jadi tersangka, nggak bisa. Karena saya yakin Formula E nggak ada masalah. Ini bukan soal Alphard menurut abang ya? Iya, bukan, nggak ada urusannya dengan Alphard waktu itu saya bilang kan? Karena dalam soal Formula E, itu kan ketika sebelum dimulai Formula E itu masih rencana aja sudah dipelototin sama orang. Sudah jadi kontroversi, sudah dipantau-pantau sama orang. Nah, habis itu udah lama kejadian setelah Formula E baru kemudian ada isu. Nggak yakin saya. Karena ini sudah kontroversi sejak awal, pasti hati-hati tuh. Oh, memang barang panas dari awal ya? Udah barang panas dari awal, pasti hati-hati. Ya. Jadi kalau mau dicari mau diubah-ubah, menurut saya nggak akan ketemu. Nah kita kan harus objektifnya di sana aja. Kita jangan kemudian kita nggak suka, kemudian kita cari-cari barangnya. Nggak sehat politik kita kalau begitu. Tapi kalau ada barangnya, jangan tutup-tutupi juga. Ada barangnya, keluarin dong. Iya. Nah menurut saya sekarang misalnya ada Nasdem 2 yang kena karena betul ada barangnya. Betul ada barangnya dan bisa dibuktikan. Ada mungkin orang lain itu cuma rumor, nggak bisa dibuktikan, ya masih aman nih sampai sekarang. Ya mau dihembusin kayak apa kalau ya memang kan Rocky Gerung suka bilang ini kan semua sandera nih, pasien tapi, rawat jalan. Tapi kalau nggak ada barangnya ya nggak bisa, rumor aja. Berarti kalau bisa disandra emang ada barangnya dong. Apa? Bukan. Kalau bisa disandra bisa juga. Tapi kan kalau ada barangnya menurut saya mau disandra nggak itu akan keluar aja. Iya. Kan orang duga juga Caimin pasien rawat jalan. Iya. Tapi nggak berani keluar. Iya. Nasdem juga nggak ada mundur, Nasdem tetap maju dengan Anies. Jadi itu yang Ari bilang tadi. Jadi kalau mau bikin analisis apa yang tampak. Kalaupun ada apa yang nggak tampak tapi yang agak logis dikit lah. Iya. Ya kita bicara apa yang nggak tampak tapi yang agak logis dikit lah. Ini bukan saya Bang Machiavelli. Gitu.
Ya, itulah tadi statement yang sangat menarik dari Bung Hasan Nasbi ya. Bisa dikatakan mungkin Hasan Nasbi ini banyak yang tidak suka dengan beliau, apalagi anak-anak Abah, di mana beliau kerap sekali itu merendahkan bahkan mengkritisi Anies Baswedan, ya bisa dikatakan kelewatan batas. Namun seperti para guru-guru politisi yang selama ini kami tonton ya, baik itu yang pro dan kontra ya, dengan sikap politik kita, namun kita juga tidak menafikan atau tidak bisa juga menjauhkan hal-hal yang bisa kita pelajari. Nah, di sini bisa dikatakan Hasan Nasbi pernah mengatakan kalau politik itu ya dinikmati saja, jangan sampai dimasukkan ke dalam hati. Karena memang kalau misalnya seperti yang dikatakan tadi, politik itu kalau bisa dilihat dari yang tampak dan dikalkulasikan gitu. Jangan sampai kita sikap politik kita itu malah merugikan diri kita sendiri. Kita mendukung orang-orang yang selama ini atau sudah dipastikan kalah gitu. Mungkin ya ini juga analisa sembarang, analisa warung kopi lah. Mungkin Hasan Nasbi ini bisa dikatakan ya ada setujunya lah dengan Anies, ada sikap Anies yang mungkin pas dengan dia sehingga dia sebenarnya dalam lubuk hati yang paling dalam itu membela Anies gitu ya, kita tidak tahu ya. Tapi karena memang dia menganalisa, dia menghitung-hitung dan dia juga mengkalkulasi kalau Baswedan ini tidak akan pernah menang di kompetisi presiden kapanpun, baik itu 2024, 2029 atau kapanpun, sehingga sikap beliau itu mendukung atau menurut kalkulasi beliau itu yang sudah dipastikan menang lah gitu. Jadi ya mungkin juga salah satu statement yang keluar dari dalam lubuk hati yang paling dalam ya, dalam hati beliau itu yang ini, dia ingin sebenarnya mengatakan Anies Baswedan itu bersih dari korupsi, namun dia sampaikan dalam bentuk kalimat yang lain, sehingga dia mengatakan kalau memang Anies diincar di kasus Formula E, maka tidak akan bisa ditemukan. Karena memang andaikan ada yang namanya sandera politik, pasien politik yang tiba-tiba akan dijatuhkan ke penjara, itu harus punya modal atau harus punya bukti kalau mereka itu memang memiliki kesalahan atau memiliki sesuatu yang bisa mengantar mereka menuju jeruji besi, namun tidak untuk Anies. Karena Bung Hasan Nasbi ini mengatakan kalau Anies Baswedan itu sangat hati-hati terutama di kasus Formula E. Nah, beda menurut teman-teman semua, apakah sependapat dengan Hasan Nasbi atau mungkin ada sesuatu hal yang bisa teman-teman katakan yang mungkin ada dalam hati, dikeluarkan saja di dalam komentar ya. Siapa tahu Hasan Nasbi sendiri atau Anies Baswedan melihat video ini dan bisa membalasnya. Jadi sampai di sini dulu Eden Project. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.